Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 5, yang dimana kelompok 5 ini beranggotakan Diandra Emeldina Yowan, kemudian ada Erni Dasapitri, kemudian Hidayatur Rahman, Iin Kusharyanti, Rehatul Jannah, dan saya sendiri Wanda Tazkiyah Anupus. Kami akan memaparkan materi tentang sosiometri. Baik, di sini ada latar belakang di mana bimbingan dan konseling erat kaitannya dengan pemahaman individu. Untuk bisa memahami seorang individu, diperlukan teknik dan cara yang tepat sesuai kebutuhan individu masing-masing. Ada begitu banyak instrumen ataupun alat untuk memahami seorang individu dalam bimbingan dan konseling, yaitu salah satunya adalah sosiometri. Menurut Bimo Walgito tahun 1987, sosiometri adalah alat untuk dapat melihat bagaimana hubungan sosial dan hubungan berteman. Dengan mempelajari data sosiometri, seorang konselor dapat menemukan murid mana yang ternyata mempunyai masalah penyesuaian diri dalam kelompoknya masing-masing. Nah, sosiometri ini juga sebagai alat penilai non-tes sangat berguna bagi guru menentukan dalam berbagai hal, antara lain yaitu untuk membentuk kelompok dalam menentukan kelompok kerja atau pembagian tugas. Kemudian ada juga untuk pengarahan dinamika kelompok dan untuk memperbaiki hubungan individu dalam kelompok dan memberi bimbingan kepada setiap anak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Diandra Ecanayawan dengan NIM 1910123220038 dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, karena topik bahasan kita kali ini adalah sosiometri, maka kita harus lebih dahulu mengerti apa sih sosiometri itu. Nah, istilah sosiometri itu tersendiri berasal dari bahasa Latin socius yang berarti sosial dan metrus yang berarti pengukuran. Nah, jadi dari istilah tersebut, sosiometri itu digunakan sebagai cara untuk mengukur hubungan sosial atau hubungan antar individu dalam suatu kelompok. Nah, selain itu Raharjo dan Gutnanto di dalam Dahlia dan Dian tahun 2018 mengemukakan bahwa sosiometri adalah suatu metode atau teknik untuk memahami individu, terutama untuk memperoleh data tentang jaringan hubungan sosial antar individu atau antar pribadi dalam suatu kelompok berdasarkan preferensi pribadi antar anggota-anggota kelompok. Nah, jadi maksudnya berdasarkan preferensi pribadi itu apa sih yang dialami atau dirasakan seseorang terhadap teman satu kelompoknya. Nah, jadi sosiometri itu bisa untuk mengukur bagaimana dia melihat hubungan dia dengan orang lain. Nah, kemudian Yuliansyah itu mengemukakan bahwa sosiometri adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar penelaahan terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Nah, menurut pengertian ini tuh lebih mau melihat bagaimana status seseorang di dalam suatu kelompok. Dia ini jadi apa sih dalam suatu kelompok itu gitu. Nah, jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sosiometri adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data tentang hubungan sosial individu dengan individu lain, struktur hubungan individu, serta arah hubungan sosialnya dalam suatu kelompok. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang sosiometri akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Nah, slide di sini ada tipe-tipe dari sosiometri. Nah, untuk membuat daftar pernyataan atau pernyataan atau pertanyaan angket sosiometri, pernyataan disusun berdasarkan tipe-tipe. Jadi yang pertama itu ada tipe nominatif. Nah, di mana tipe ini setiap individu dan kelompok itu ditanyai apa yang disenanginya dan tidak disenanginya untuk diajak melakukan suatu aktivitas tertentu. Nah, jadi di sini sebuah pertanyaan mengenai apa yang disenangi dan apa yang tidak disenangi. Kemudian selanjutnya ada tipe rating scale.
Nah, di sini disediakan jumlah pernyataan yang disusun secara bertingkat, yaitu dari statement yang menyatakan hubungan yang dekat sampai dengan yang paling jauh. Nah, pada setiap pernyataan, individu diminta mengisi nama salah satu seorang temannya yang hubungannya sesuai dengan dinyatakan tersebut. Nah, jadi di sini statementnya menyatakan hubungan yang paling dekat dan yang paling jauh gitu. Nah, oke, yang ketiga ada tipe siapa dia. Nah, di tipe ini disediakan jumlah pernyataan dengan tentang sifat-sifat individu. Pernyataan-pernyataan tersebut mengungkap sifat yang positif dan juga negatif dari individu tersebut. Jadi masing-masing anggota kelompok itu dimintai memilih kawan yang mempunyai sifat yang cocok dengan yang diungkapkan oleh pernyataan tersebut. Nah, jadi di sini pernyataannya itu mengungkap sifat yang positif dan juga negatif. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai kegunaan sosiometris. Jadi, sosiometris ini sangat menguntungkan bagi seorang konselor, terutama untuk memperoleh sebuah data terhadap seorang konseli. Di antara lain kegunaan-kegunaan sosiometris ini yaitu mengumpulkan data mengenai dinamika kelompok, lalu mengetahui popularitas seseorang dalam kelompoknya. Lalu ada menyelidiki ketidaksukaan terhadap teman sekelompok. Mengumpulkan data mengenai hubungan sosial peserta didik dalam rangka menyusun program bimbingan dan konseling. Lalu membantu menyelesaikan masalah dan terhadap penyesuaian diri dalam kelompok. Lalu mengukur tingkat keterkaitan antar individu, mengurangi konflik dalam sebuah kelompok, dan meningkatkan komunikasi antar anggota kelompoknya, lalu membangun suatu kelompok yang mengarah pada perubahan perilaku positif. Jadi, sosiometri ini memang sangat bermanfaat untuk merencanakan program yang konstruktif untuk menciptakan hubungan sosial yang lebih baik dan sekaligus membantu mengatasi masalah penyesuaian yang lebih baik. Lalu sosiometris juga bermanfaat terhadap penyelesaian masalah di dalam sebuah kelompok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Iin Kusarianti dengan NIM 1910123328. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterbatasan dari sosiometri. Sama seperti metode asesmen yang lainnya, sosiometri juga memiliki keterbatasan, di antara lain yang pertama, hanya dapat diterapkan pada kelompok peserta didik yang sudah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua, akurasi data pengguna sosiometri yang sesuai tujuan sangat ditentukan oleh kemampuan guru pembimbing dalam menyusun angket sosiometri. Yang ketiga, peserta didik tidak mudah untuk menetapkan pilihan teman, menetapkan intensitas hubungan yang selama ini terjadi, maupun saat menetapkan kriteria pribadi atau sifat-sifat anggota kelompok di kelasnya. Mengingat peserta didik pada umumnya cenderung memilih anggota kelompok bukan atas dasar pertimbangan dengan siapa mereka akan berhasil dalam melakukan kegiatan kelompok, melainkan lebih didasarkan pada pertimbangan rasa simpati dan rasa antisipasi. Kemudian juga hambatan dan tantangan yang akan dirasakan oleh guru BK dalam menganalisis sosiometri antara lain membutuhkan waktu dan tenaga untuk memasukkan hasil pilihan ke komputer dan memanfaatkan fasilitas internet. Namun, jika sudah dimasukkan nama dan pilihannya, akan dapat dengan mudah mengetahui hasilnya. Mengetahui hasilnya menggunakan internet, yakni software sosiometri portable. Hasil analisis dan sosiogram otomatis muncul. Selain itu juga membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan semangat pantang menyerah untuk menyelesaikan analisis. Melanjutkan penjelasan dari teman saya,
Kesimpulannya, sosiometri itu adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data tentang hubungan sosial seorang individu dengan individu lainnya. Struktur hubungan individu dan arah hubungan sosialnya dalam suatu kelompok. Sosiometri digunakan untuk mengukur hubungan antar individu dalam suatu kelompok. Nah, tipe-tipe sosiometri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tipe nominatif, tipe rating scale, dan tipe siapa dia. Di balik kegunaannya, sosiometri juga memiliki beberapa keterbatasan atau kelemahan. Namun itu semua tergantung pada apakah hubungan antar peserta didik terjalin cukup lama, lalu bagaimana konselor menyusun angka sosiometri, cara peserta didik menentukan lingkar pertemanannya, serta ketelitian dan kesabaran konselor dalam menganalisis hasil sosiometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan?